Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, alhamdulillah kembali Indonesia kita ingatkan untuk mendukung Palestina. Tentu saja Presiden terpilih kita Pak Prabowo sudah berjanji akan menampung anak-anak Palestina di Indonesia. Tentu saja janji ini akan kita tagih nantinya kalau Pak Prabowo sudah resmi dilantik tanggal 20 Oktober nanti. Alhamdulillah di sebelah saya ini ada ananda saya, Syekh Ahmad. Kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bikhair. Alhamdulillah. Only itu yang saya bisa, yang lain saya nggak bisa. Gimana kabarnya? Syekh Ahmad udah berapa tahun di sini? Alhamdulillah baik, saya sudah 5 tahun di sini. 5 tahun. Syekh Ahmad ini teman-teman adalah asli Gaza. Jadi 5 tahun untuk kuliah di sini. Iya betul. Kok bisa keluar dari Gaza? Cerita dong dikit. Keluar saya dari Gaza memang sangat sulit. Memang saya keluar dari Rafah, Mesir. Memang waktu itu antrian. Oke. Jadi di sistem sebelum perang kita daftar dulu, kalau sudah punya visa, punya alasan untuk keluar dari Gaza, maka boleh daftar. Jadi misal orang mau pergi jalan-jalan, ya nggak akan diterima alasannya. Kalau alasannya misal mau mahasiswa mau pergi keluar belajar atau mau cari pengobatan di luar negeri, baru bisa didaftarkan. Terus saya daftar dan tunggu 6 bulan. 6 bulan. Setelah 6 bulan baru saya bisa keluar dari Gaza. Dan itu apakah ada harus izin Israel supaya keluar? Sebelum perang tidak. Tidak. Oke. Karena Gaza itu langsung masuk Mesir. Ada itu. Tapi ya secara indirect mungkin ada tangan-tangan Yahudi di sini. Oke. Tapi dari kenyataan tidak. Oke. Saya pernah ke Palestina tugas jurnalistik dulu. Waktu itu masih muda sih usia saya masih. Ketika saya jadi wartawati ya, saya masuk dari Yordan dan kita melewati pos-pos orang Israel di situ. Ya, dan mereka sangat ramah-ramah sama orang Indonesia, ya sama tamu-tamu, karena tentu saja menghasilkan devisa kan buat mereka gitu ya. Yang ingin saya tanyakan, kedatangan para orang Indonesia, wisatawan Indonesia berkunjung sebagai kiblat pertama umat Islam Aqsa di sana, apakah semua uang yang masuk dari orang Indonesia itu masuk ke rekeningnya Israel atau bukan? Secara umum, orang Yahudi itu menghalangi orang Palestina masuk ke Masjid Al-Aqsa Mubarak, sedangkan mereka membuka Masjid Al-Aqsa Mubarak untuk seluruh dunia. Bahkan negara yang tidak mempunyai hubungan, mereka paling senang kalau ada orang datang dari Arab Saudi ke Masjid Al-Aqsa. Mereka akan sangat bangga bahwa ini ada orang Arab datang ke Masjid Al-Aqsa, karena mereka yang atur. Dan mereka ingin membuat Masjid Al-Aqsa adalah tempat wisata, bukan tempat ibadah. Sehingga silakan datang dari Indonesia, dari Malaysia, mereka akan senang dan memang dibayar untuk mempromosikan bahwa Masjid Al-Aqsa itu untuk seluruh dunia. Sedangkan saya yang dari Gaza, yang cuma jaraknya nggak sampai 70 km, tidak pernah melihat Masjid Al-Aqsa, tidak pernah. Ya, memang. Maka untuk orang luar silahkan. Kenapa? Karena mereka negara berdasarkan propaganda. Propaganda mereka membuat propaganda tertentu. Betul. Itu yang terjadi. Terkait uang, mereka sebenarnya tidak fokus pada uang sebenarnya. Tetapi kenyataan memang kalau bayar visa dan lain pasti bagian dapat di sini. Tetapi tidak bisa ada bagian yang lain. Misalnya kalau mau belanja, tidak mesti Palestina. Ada hotel-hotel Palestina di Yerusalem. Masih ada. Maka kesalahan yang banyak dilakukan, ya kalau kita misal untuk izin melalui Israel, ya bisa diampuni lah. Tapi enggak bisa diampuni bahwa orang Muslim datang malah mendukung ekonomi Israel, pilih dari mall-mall mereka, pilih sewa hotel dari Israel sendiri, konsultasi dari mereka, itu yang perlu diperhatikan. Bisa dibayangkan nggak? Orang Gaza, orang Palestina sendiri nggak bisa melihat Masjidil Aqsa. Malah pemerintah Israel itu memberikan kebebasan kepada semua wisatawan yang masuk, kecuali warga Palestina sendiri. Ini benar-benar luar biasa ya kekejaman mereka. Dan seperti Syekh Ahmad bilang, mereka tuh nggak penting uang sebenarnya, yang penting propaganda bahwa iya Masjidil Aqsa menjadikan tempat wisata. Ya, jadi gimana ya Syekh Ahmad ya? Kalau kita melihat, apakah tetap kita ini harus datang ke Palestina atau bagaimana kalau ceritanya seperti ini?
saya tidak bisa kasih satu jawab jujur karena di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama bahwa silakan datang dukung warga Palestina yang berada di Masjid Al-Aqsa Mubarak, bantu mereka, mereka datanglah, kuatkan mereka, itu bagus sekali. Pendapat yang kedua bilang kalau tidak perlu pergi ke Masjid Al-Aqsa karena semua Masjid Al-Aqsa diatur oleh Israel, sehingga misal izin melalui mereka. Betul. Maka kita kalau kita izin melalui mereka, kita menanggung mereka. Iya. Misal Indonesia tidak menanggung Israel. Iya, betul. Satu. Yang kedua, kita memberi mendukung apa yang mereka lakukan dari promosi. Mereka promosi wisata, kita dari wisata. Iya, menghasilkan Untuk uang. ibadah mungkin ibu sendiri kemarin datang ke Masjid Al-Aqsa pasti tidak tenang. Iya, dijaga pada mereka Datang pakai salat, senjata. kok ada diperiksa. Iya, kok ada diperiksa, betul. kalau pergi Masjid Haram, masuk enak, Bebas, enak, kapanpun bisa masuk, kapanpun bisa keluar, Iya, itu bedanya. betul. Karena masjid yang dibawa dan jajanan beda Berjaga. daripada masjid yang dibawa oleh umat Islam. Benar, dan memang nyatanya tentara Israel itu kepada wisatawan mereka ramah-ramah. Memang. Dan saya sangat mungkin ini himbauan ya kepada wisatawan khususnya saudara-saudara kita orang Indonesia, kalau ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, jangan foto-foto sama anggota Israel lalu senyum-senyum gitu loh. Saya suka lihat mereka foto-foto sama tentara Israel. Apa gitu loh. Cukuplah sudah melukai hati kita kemarin deh. Pejabat-pejabat kita yang berfoto-foto sama Perdana Menteri Israel. Jadi memang kita sebagai bangsa Indonesia nih sih, kalau menurut saya, selain kita bantu seperti LMI, Masya Allah LMI sudah benar-benar selalu bersuara untuk Palestina, apalagi yang bisa kita lakukan. Dan pertanyaannya, apakah hasil dari yang kita dapat, donasi itu bisa sampai ke mereka? Oke, yang kita butuhkan adalah kesadaran. Sebenarnya yang utama adalah kesadaran. Jadi orang yang pergi ke Masjid Al-Aqsa Mubarak dan lihat cuman luarnya Israel itu senang, senyum dan lain sebagainya, sedangkan tentara yang sama dia yang membunuh anak-anak, tentara yang sama dia membunuh anak-anak dan perempuan. Bagaimana itu bisa masuk akal? Betul. Bisa masuk akal jika orang yang melakukan hal tersebut tidak sadar, tidak mempunyai ilmu tentang, tidak mempunyai informasi tentang kejahatan yang dilakukan oleh tentara tersebut. Maka saya berharap semuanya betul-betul tahu masalah Palestina bukan dari segi ekonomi, bukan dari segi politik, bukan dari segi agama, tetapi dari seluruh aspek. Karena yang mengatakan Palestina cuma masalah agama salah, kalau masalah politik salah, kalau masalah ekonomi salah, semua aspek. Penghapusan etnis. Ya, semua aspek terlibat dalam masalah yang terjadi di Palestina. Masya Allah. Dan keluarga saya sendiri masih ada di sana? Ya, Orang tua? iya. Bagaimana keadaan mereka? Ya, Masih ada? masih ada sudah. Saya nggak mau jelas terkait nanti sih karena Satu lagi cukup mungkin. dengan satu kata. Iya. Keluarga saya tinggal di Gaza pada saat ini sudah saya nggak perlu cerita lagi. Saya suka lihat-lihat tuh ya di video-video yang beredar itu ya. Luar biasa kekuatan orang-orang Gaza. Ketika anaknya meninggal syahid, mereka malah bilang alhamdulillah. Alhamdulillah syahid itu luar biasa itu. Itu kekuatan dari mana sih kok bisa seperti itu? Hebat ya orang-orang Gaza. Setiap anak yang dari Gaza dia mempunyai makna yang sangat besar dalam hati orang tua. Betul. Investasi yang dilakukan oleh orang Gaza adalah pada anak-anak. Betul. Tapi jika anak itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syahid, maka kita ucapkan Islam. Alhamdulillah. Karena diterima dengan takdir dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita orang tua tersebut bahagia karena anaknya sudah Karena sayang ya. tetapi karena yang mengambil siapa? Allah. Maha Pencipta. Dan syahid itu akan memberi syafaat pada 70 orang dari keluarganya. Masya Allah. Dan destinasi terakhir kita bukan di dunia ini, di akhirat. Sehingga investasi yang terbaik pada anak, jika dia masih hidup akan insyaallah mengabdi pada umatnya, pada negaranya. Jika dia sudah meninggal syahid, dia akan menolong keluarganya nanti di akhirat. Masya Allah. Bahkan saya sempat berpikir begini sih, jangan-jangan nanti di surga banyak pendudukan Palestina penghuninya. Bismillah, insyaallah, dan kita Ya. siap Ya insyaallah. kan? Ya kan? Bismillah. Luar biasa. Setiap hari dibombardir dan
nyawa-nyawa anak-anak bayang tangannya terputus. Aduh, saya nggak bisa ngebayangin itu. Yang rugi kalau kita tidak mengambil pelajaran. Betul. Gaza itu memberi pelajaran pada seluruh dunia. Betul. Bagaimana orang berjuang, bagaimana orang sabar, bagaimana orang melihat dunia itu sebagaimana, dan bagaimana mereka menjaga prinsip mereka. Ini adalah penjajahan yang kita harus hadapi ya. Mereka hadapi. Mereka tidak takut ini Israel di belakang ini Amerika sama nih Eropa Betul, sama nih betul, negara betul, ini. betul, betul. Tidak peduli. Kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jid mereka di mana? Di atas Betul. langit atau di bawah? Di bawah. Maka di bawah jaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wow, keren guys. Bagaimana mungkin Palestina bisa dikalahkan dengan orang-orang seperti ini yang nggak takut mati? Ya, emangnya punya penyakit wahan, cinta dunia takut mati, tapi tidak bagi orang-orang Palestina. Masya Allah. Dan kita yang berada jauh di Palestina, kita nggak perlu dah jadi orang beriman untuk peduli sama Palestina. Punya hati aja. Punya hati nggak sih gitu loh. Kalau nggak punya hati saya nggak bisa ngomong gitu. Closing statement itu bagaimana Ustaz? Pak Syekh menghimbau Indonesia, dan saya tahu Palestina lah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Kami tidak lupa sejarah itu. Saya sudah hidup di Indonesia sudah 5 tahun. Saya tidak pernah merasakan saya asing, malah saya dimuliakan. Dan ini tanda cinta dari Indonesia. Dan saya bisa melihat dan saksi sendiri di Indonesia sini, dan saya saat saya di Palestina. Maka kami di Palestina sangat apresiasi pada seluruh masyarakat Indonesia yang turun untuk mendukung kemerdekaan Palestina, dan insya Allah pengaruh dan kebaikan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia pasti ada hasilnya. Dan jika hasilnya tidak terlihat di dunia, hasilnya nanti di akhir. Dan itu yang kita harapkan, bahwa orang berjuang memang utamanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang berjuang karena agama Allah tidak akan rugi, selalu akan berhasil. Dan nanti semua disimpan di rekening akhir. Terima kasih banyak atas semuanya, dan mudah-mudahan insyaallah Palestina insyaallah segera merdeka dan segera insyaallah kembali pada tangan umat Islam. Amin, amin, amin. Masya Allah, hari ini saya bisa berbicara panjang dengan warga Gaza, dan ini suatu kehormatan bagi saya. Mudah-mudahan Indonesia tidak pernah lupa dengan Palestina, karena Palestina adalah kita, duka Palestina adalah duka kita, tawa Palestina adalah tawa kita. Insya Allah Indonesia, Palestina akan selalu bersatu hati karena kita bersaudara. Free, free Palestine, free, free Palestine, free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.